Kalian percaya nggak kalau tas ransel branded seperti ini bisa kalian buat sendiri dengan modal hanya 50 ribuan aja. Dan ini bisa kalian jual dengan harga mulai dari 100.000 sampai 150.000. Dan proses ini bisa kalian lakukan di rumah aja sendirian tanpa perlu karyawan ataupun invest mesin ratusan juta rupiah. Kalian cuma butuh satu mesin press seperti ini dan kalian udah bisa buka toko tas online kalian sendiri dengan produk berkualitas yang modalnya nggak sampai 3 juta rupiah. Masih kemahalan? Oke, kita punya opsi buat kalian yang mau buka usaha ini dengan modal hanya 500 ribu aja. Jadi kalau kalian mau punya usaha seperti ini yang cukup dari gaji kalian aja tanpa perlu hutang ataupun lama-lama menabung, kita punya 8 langkah yang kita buat khusus untuk kalian yang mau membangun usaha ini sendirian dengan modal dan kos produksi sesuai dengan rata-rata gaji karyawan di Indonesia. Dan kita juga akan praktekkan gimana caranya bikin tas ransel seperti ini dengan modal minim, tapi kalian tetap punya produk berkualitas untuk toko online kalian. Langsung aja, langkah pertama untuk membangun toko tas online kalian sendiri adalah riset produk. Riset produk ini adalah langkah awal kalian untuk menentukan jenis tas apa sih yang mau kalian jual. Dan kalian juga harus mengamati tren pasar, apakah tas ini diminati dan laris manis jika kalian jual. Kalian bisa melakukan pengamatan tren pasar ini pakai fitur Google Trends untuk menganalisis jumlah pencarian kata kunci tertentu. Lalu, kalian juga bisa melakukan pengamatan tren tas apa yang ada di media sosial. Kalian ketik aja keyword produk tas yang ingin kalian cari dengan hashtag. Di tab paling atas, kalian akan melihat produk keyword yang banyak disukai. Ini bisa kalian lakukan di TikTok, Instagram, atau Twitter. Kalian juga bisa survei ke teman ataupun keluarga untuk mendapatkan lebih banyak lagi data tentang tren produk tas kalian. Setelah kalian punya data mengenai tren pasar produk tas kalian, selanjutnya kalian harus mengenali target pasar kalian. Misalnya nih, kalian mau jual tas ransel dengan gambar Spider-Man. Siapa sih yang tertarik memakai tas ini? Apakah anak SD, SMP, atau mahasiswa S2? Kalian bisa bikin buyer persona atau karakter yang jadi gambaran dari produk yang mau kalian sasar. Karakter ini berdasarkan riset dan data yang kalian kumpulkan tadi. Kalau udah punya buyer persona, kalian jadi lebih mudah untuk memilih produk yang mau kalian jual. Berikutnya, kalian harus mempelajari kompetitor. Perhatikan apa keunggulan dan kelemahan dari kompetitor lain. Kalian bisa manfaatkan kelemahan dari produk kompetitor untuk menciptakan produk yang lebih bagus. Misalnya, setelah mempelajari produk kompetitor, kalian jadi tahu nih kalau produk yang mereka jual itu bahannya tipis dan gampang jebol. Nah, dari situ kalian bisa menciptakan produk yang lebih bagus. Nah, setelah kalian punya data tren pasar, target market, dan buyer persona, selanjutnya kalian harus menentukan produk tas apa yang akan kalian jual. Jadi kalian bisa cari produsen tas yang belum ada mereknya untuk diajak kolaborasi. Sekarang itu namanya mark loan atau white label. Kalian tinggal menambahkan label produk di tas yang mau kalian jual atau tinggal nambahin desain aja biar dia punya nilai jual yang lebih. Jadi kalian nggak perlu repot cari jasa konveksi yang harus minimal ordernya tuh ratusan ataupun ribuan pieces. Jadi buat kalian pemula nggak perlu melakukan proses produksi yang panjang dan rumit. Jadi kalian bisa beli satuan di marketplace dan dijual lagi dengan brand kalian sendiri. Nah, untuk mendapatkan produsen yang tepat, kalian perlu melihat kualitas produk jadinya. Terus lihat juga review dari pelanggan, sama kalian juga harus lihat harganya. Kalian tinggal buat aja nih list 100 suppliers gitu atau produsen tas yang mau kalian jual. Terus kalian bisa pilih berdasarkan 3 kategori tadi. Lalu kalau udah dapat produknya, kita tinggal menentukan konsep desain yang mau kita buat. Ini yang menarik nih, jadi kalian nggak perlu beli dulu produknya untuk menentukan konsep desain. Kalian bisa bikin mock-up desain dengan foto produknya aja. Kan kalian udah punya target pasar dan data-data pendukung untuk bikin desainnya tadi. Nah, kalian bisa pakai gambar-gambar free license untuk dijadikan gambar di produk kalian. Oke, setelah itu kalian perlu beli perlengkapan untuk mulai bisnis tas online kalian. Alat utama yang perlu kalian siapkan adalah mesin press kaos, ukuran paling kecil yang umum itu 38 x 38 cm. Di marketplace ini ada yang jual di harga 1 juta, ada juga yang 2.500.000 rupiah. Berikutnya kalian bisa siapkan busa untuk tatakan tasnya dan juga packaging. Dan kalian udah punya setup yang lengkap untuk bikin produk yang akan kalian jual di toko tas online kalian sendiri. Selanjutnya kita mulai bikin produknya. Kita akan bikin 5 jenis tas dengan 5 desain yang berbeda. Dan tas-tas ini kita belinya di marketplace
Jadi bahannya bermacam-macam ya, ada yang dari bahan vinir, ada yang duvel, ada juga kanvas. Lalu untuk kos sablonnya kita hanya menghabiskan Rp25.000 aja untuk kelima tas ini. Kok bisa sih, murah banget kan? Jadi untuk bikin tas ini semua kita pakai metode sablon DTF, yang mana kita nggak perlu beli mesin. Ini semua kita cetak ke jasa sablon yang punya printer DTF. Kita tinggal kirim desain aja yang mau kita cetak, terus kita udah terima jadi pet film yang tinggal di press. Dan pet film ini tahan sampai 6 bulan. Kalian juga bisa cari jasa-jasa seperti ini di marketplace, rata-rata harganya nggak ada yang di atas Rp25.000 untuk ukuran A3. Selain di ukuran A3, kalian juga bisa cetak meteran untuk kos produksi yang lebih murah. Oke, sekarang kita akan tunjukin caranya bikin produk untuk toko tas online kalian. Oke, ini yang pertama, kita potong-potong kertas transfer DTF kita sesuai ukuran desainnya. Ini memang kita pakai desain yang kita ketemu di internet ya, dan kemungkinan besar ada copyright-nya. Jadi buat kalian usahakan pakai desain sendiri atau download yang free license gitu ya. Setelah selesai dipotong, kita akan pakai logo Supreme ini untuk tas gym kita. Sekali lagi ya Prinzi, ini hanya contoh, kalian harus pakai desain kalian sendiri ya. Lalu kita masukkan spons di bawah permukaan yang akan kita press. Ini biar permukaannya rata dan tidak merusak resleting tasnya. Kalau udah, kita press selama 15 detik. Nah, setelah 15 detik, kita ambil tas kita, lalu kita lepas kertas DTF-nya. Dan logo ini sudah tertempel di atas tas dengan sempurna, dan kita udah punya produk tas sendiri. Selanjutnya, untuk jenis tas lain, kita lakukan hal yang sama. Ini kita buat ransel untuk anak dengan gambar Spider-Man. Kita cari desainnya yang full color karena ini target marketnya anak-anak. Selanjutnya kita press selama 15 detik sama seperti sebelumnya. Lalu setelah 15 detik kita ambil tas kita dan kita lepas kertas DTF-nya. Dan desainnya udah tertempel di atas tas kain kita. Dan sekarang kita mau press yang bagian atas tas ransel. Ini buat opsi aja ya Prinzi. Kalau misal harga mesin press 2 jutaan masih terlalu mahal buat kalian, kita bisa pakai press mini ini yang harganya Rp500.000 aja. Memang waktu ngepressnya bakal lebih lama, tapi ini bisa jadi opsi buat kalian untuk memulai dengan modal Rp500.000 aja. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk semua tas kita yang lain. Dan dalam waktu kurang dari 30 menit, kita udah punya 5 produk tas untuk toko tas online kita. Setelah produk kalian udah jadi, kalian bisa mulai untuk foto-foto produk dan launching toko kalian. Jangan lupa untuk kasih promo di awal-awal opening, misal nih kayak voucher, diskon, ataupun dikasih merchandise seperti gantungan kunci, ataupun tote bag murah seperti Spunbon. Jangan lupa untuk minta bantuan teman-teman dan kerabat kalian untuk bantu promosiin usaha kalian, mungkin bikinnya di WA Story ataupun di Instagram Story. Dan kalau kalian punya dana lebih nih, kalian bisa pakai untuk endorse ataupun bikin ads untuk ngeboost penjualan kalian. Oke Prinzi, itu aja video kita hari ini. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk Prinzi yang tertarik dengan mesin press yang kita pakai di video ini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video The Prince selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.